Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Nur Adina Putri, NIM 176500076 akan menjelaskan tentang praktikum linked list. Yang pertama, implementasi stack pada linked list. Membuat stack dengan linked list sehingga isinya itu tidak terbatas. Stack sendiri, data yang dimasukkan terakhir akan keluar yang pertama. Di sini saya membuat 3 kelas. Yang pertama, kelas stack link. Ini kelasnya menggunakan dua metode dengan 4 variabel, yaitu variabel ID, nama barang, next, dan preview. Lalu untuk yang kedua, yaitu saya membuat kelas stack linked list. Di sini saya menggunakan satu variabel dengan 3 metode, yaitu metode push, pop, dan display. Push sendiri menggunakan parameter ID dan nama. Parameter ini nanti ditambahkan data sesuai dengan parameter yang ada. Lalu yang kedua popnya ini, topnya dipindah pada bawahnya sehingga next nilainya adalah 0. Dan display ini untuk menampilkan data-datanya. Untuk mengeprint stacknya, untuk menampilkan pop dan push. Lalu selanjutnya, kelas yang ketiga yaitu saya membuat stack linked list add. Kelas ini digunakan untuk memanggil metode yang telah dibuat tadi, yang letaknya ditumpuk paling bawah. Ini ada pop dan push. Pop tadi kan data yang dimasukkan pertama itu akan keluar terakhir, dan data yang dimasukkan terakhir akan keluar pertama. Nah, data yang keluar pertama ini pada pop dipanggil 2 kali. Jadi di sini yang dipanggil 2 kali adalah data nomor 5, nomor 4. Maksud saya data yang dipanggil 2 kali adalah data nomor 1, 2, 3 yang keluar terakhir. Sedangkan metode push, pada push itu nanti ditambah 2 data. Ya, yang ditambah 2 data ini kan terakhir. Ditambah 2 data, ini dimasukkan terakhir, yang pada akhirnya dia akan keluar pada nomor 1 dan 2. Lalu selanjutnya queue. Implementasi queue pada linked list, yaitu membuat link dengan linked list sehingga membuat antrian di dalamnya tidak terbatas. Kalau queue itu masuk yang pertama, keluar yang pertama. Kelas pertama queue link dengan deklarasi 3 variabel, name, nama, dan next. Sedangkan yang kelas kedua yaitu queue linked list. Ini deklarasi variabel front dan rear dengan akses private sehingga hanya dapat diakses di kelas tersebut. Metodenya yaitu metode insert, ini digunakan untuk menyimpan data. Dan dengan percabangan, jika rear sama dengan 0, maka front dan rear bernilai temporary. Dan di return dengan nilai kosong. Sedangkan pada metode remove, itu jika front bernilai 0 akan di return ke 0. Dan variabel temporary diberi nilai front sehingga atau diberi nilai pada front ini, front akan diberi nilai selanjutnya. Dan metode display ini digunakan untuk mencetak. Lalu pada kelas selanjutnya yaitu kelas queue linked list app. Ini data-datanya dimasukkan di sini. Ini ada remove untuk menghapus, dan juga ada insert untuk menambahkan lagi. Kalau ini tadi, data yang dimasukkan pertama ya tetap berada pada nomor pertama. Dapat dilihat dalam hasilnya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.